Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama, dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Matamu picak. Ahlus sunnah wal jamaah di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan dalam gelar syariah. Orang yang mengatakan wajib memilih satu madhab, sama saja dia mengatakan bahwa kebenaran ada semua pada madhab tersebut. Baik, yang kita ikuti kebenaran bukan jayid, yang kita ikuti kebenaran yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita wajib mengikuti satu madhab, percuma kita belajar usul fikih. Dalam ilmu usul fikih ada namanya tata cara tarjih. Tata cara tarjih itu sampai 50 cara lebih. Untuk apa mentarjih di saat terjadi perselisihan para ulama, mana yang paling kuat dalil-dalil mereka? Makanya ya akhi, kita sedih di zaman sekarang ketika muncul orang-orang yang sangat fanatik dengan madhab, seakan-akan harus ikut madhab dia, seakan-akan kebenaran itu hanya pada madhabnya saja, padahal kebenaran itu yang berasal dari Al-Quran dan qala Allah wa qala Rasul wa qala Sahabah. Kata Imam Adz-Dzahabi, ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan pemahaman para sahabat Rasulullah. Walaysa bitamwih, bukan yang dibuat-buat. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hambal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hambal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah, padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi, tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Matamu picak, matamu picak, matamu picak. Ya, orang-orang yang berbicara kepada Muhammad bin Abdul Wahab hari ini, saya jamin mereka tidak ada satupun yang bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada satupun yang mendengar ceramahnya, karena mungkin pada waktu itu tidak ada rekaman, tidak ada video. Ya, kita posisikan dia. Yang pertama, dia itu bukan nabi kita ya. Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita fahami bersama-sama.
Selain daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diambil dan ucapannya bisa ditolak. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al-qaul yuqbal wa yurad la sahibu hadal qubur. Ucapan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Kalau seandainya Imam Malik berbicara di zaman tabi'in, boleh kita mengambil ucapan siapapun kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bukan siapa-siapa kita, bukan nabi kita. Ya, cuman yang ingin kita bahas, boleh nggak dia kita celah atau boleh nggak kita memuji? Kan itu jadi masalah. Nah, inilah cara yang ilmiah, cara yang adil kita menilai laki-laki ini. Kita lihat dari kitabnya, apa yang keliru dari pembahasannya, apa yang keliru dari yang dia tulis, apa yang keliru dari dia fatwakan. Kemudian kita ambil, kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah menyelisih apa yang dia ucapkan, kita buang ucapannya ke tong sampah. Nggak perlu kita dengan ucapan dia, nggak perlu, karena dia bukan nabi kita. Ya, cuman harus dengan adil. Apa ucapannya, apa dalilnya ucapannya itu keliru, apa dalilnya ucapannya salah, kan begitu. Sebagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap salafi, Albani yang dianggap salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Mulut Anda kotor, mulut Anda kotor. Apakah sahabat Umar menyunahkan sholat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab sholat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 mazhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit beliau salat 100 rakaat sehari.